Oke guys, kita lanjutkan cerita Seng Yuan episode 51. Langsung saja, mari kita pindah ke apartemen yang berbeda di tempat yang lebih dekat ke perusahaanmu, kata Seng Yuan yang menawari rumah baru kepada Bahwe di sini. Oke, saya juga ingin keluarga saya hidup lebih baik, tapi dengan pendapatan saya saat ini, saya benar-benar tidak mampu untuk membelikan rumah mereka. Di sini Yu pun sangat malu meminta sesuatu pada Seng Yuan. Aku akan membuatmu mencari tempat. Jangan khawatir tentang uang. Aku akan menanggung semua sewa untuk sementara waktu. Setelah kamu mulai menghasilkan lebih banyak, bayar aku kembali saja nanti. Seng Yuan, saya menghargai kebaikanmu, tapi sungguh tidak perlu semacam itu. Dia melakukannya lagi. Sini Seng Yuan langsung pulang saja dari sana. Kakak ipar sudah pergi. Ayo kita juga pulang, kakak. Baiklah kalau begitu adikku sayang. Bro, kenapa kamu pulang terlambat sekali sih? Terlambat sangat. Aku membuatku lapar. Ini adiknya dari Seng Yuan ya. Di masa depan jika kamu lapar makan saja dulu. Tidak usah menungguku, kata sang kakak di sini. Kakak ipar, perempuan menyuruh aku makan duluan, tapi dia dan Hyuyin ingin menunggumu. Aku merasa tidak enak makan sendirian, kata adik dari Seng Yuan ini. Kamu ini merasa tidak enakan, padahal di rumah kamu makan duluan. Jika kamu benar-benar tahu malu, kenapa kamu masih tinggal di sini dan tidak pulang sana? Sudahlah, jangan ribut terus, ayo kita makan. Dia senang berada di sini dan dia juga bukan orang luar, jadi biarkan dia tinggal, kata Chenan di sini. Oh benar bro, kakak, kapan kau membawa kakak ipar ke rumah untuk bertemu orang tua kita? Dan apa kau akan membawa pelatih Lily juga? Kata adik Seng Yuan berbisik-bisik kepada kakaknya. Baiklah, tenang itu. Dalam beberapa hari, bantu aku membawa ibu dan ayah dalam perjalanan. Gunakan kesempatan untuk memberi mereka beberapa ide modern supaya mereka perlahan menerimanya, kata Seng Yuan yang juga bisik-bisik kepada adik tercantiknya itu. Tidak masalah bro, tapi itu akan membuatmu bayaran yang sangat mahal. Mata duitan nih adiknya, anjir. Ekstra, apa kau masih menginginkan mobil itu? Atau tidak? Tangani ini dengan benar dan aku akan membelikannya mobil mewah untukmu. Bro, kau tidak tahu malu. Dasar di sini adik berkakak ini sangat berantem mulu. Malam itu makan malam pun berakhir dengan tawa dan canda dengan bahagia. Dan di sini jam 12 malam dini hari, Seng Yuan pun pergi untuk mandi. Tiba-tiba di sana ada seorang wanita yang mandi. Siapa itu? Xin Yu. Rupanya adik ipar Seng Yuan sedang mandi. Anjir. Dosa. Ingat di pesantren 10 tahun. Astagfirullahalazim, kata Seng Yuan sambil nyebut-nyebut nama Gusti Allah. Maafkan aku Xin Yu, aku benar-benar tidak sengaja melihat kau sedang mandi. Upaya akan tidak bisa melihat apapun kok. Dengar. Kakak ipar, ini bukan salahmu. Aku lupa mengunci pintu. Dia pun WA kepada Xin Yu. Gadis ini bahkan membawa teleponnya ke kamar mandi. Tapi harus kuakui, dia dan Nana benar-benar setara. Nana elegan, Xin Yu murni dan polos. Dan yang paling penting, dia sama perhatiannya dengan kakaknya, kata Seng Yuan di dalam hatinya. Sial, aku tidak pernah menyangka orang pertama yang melihatku di kamar mandi adalah kakak iparku sendiri. Batin Xin Yu yang resah dengan kelakuan dirinya ini. Tapi kenapa aku tidak merasa kesal sama sekali? Kenapa rasanya dikit-dikit kimochi, kata Xin Yu di dalam hatinya. Rupanya tanpa sadar, Xin Yu ini sangat mencintai kakak iparnya ini. Anjir, ada penikungan rupanya. Berpindah tempat di hari berikutnya. Rupanya di sini Seng Yuan berolahraga sangat giat untuk membangun massa otot tubuhnya. Wow, ada sistem muncul di sana. Kling, berat badan saya hampir 75 kilo. Lemak tubuh turun menjadi 15,3%. Sepertinya misi kebugaran ini hampir selesai, kata sang MC di sini. Pelatih Liu dalam beberapa hari bantu saya mengunjungi 2 gym dan 1 studio yoga. Periksa operasional kualitas layanan, efisiensi staf mereka, catat kekuatan dan kelemahan mereka, kata Seng Yuan dalam mengarahkan wanita kesayangannya itu. Apa yang kau rencanakan sayang? Mengunjungi mereka? Apa kau berencana ingin membeli mereka? Aku sudah melakukannya, tapi aku belum terlalu familiar dengan detailnya. Apakah kau serius?
Bahkan klub kebugaran terkecil pun berharga lebih dari 1 juta, kata Minglu dalam hatinya. Yang besar dengan kolam renang setidaknya 5 juta dan jika dekorasinya bagus, harganya bisa melebihi 10 juta. Dan dia membeli 2 gym dan 1 studio yoga sekaligus. Ting, sistem mendeteksi bahwa host telah mulai mengevaluasi bisnisnya. Sebuah bisnis tidak hanya harus distabilkan, tetapi juga ditingkatkan dan diperluas. Karena host telah mengembangkan inisiatif misi industri baru dikeluarkan. Misi berwaktu tingkatan laba bersih Jingfu Healthy sebesar 5% dalam waktu 3 bulan. 2. Gaji dan dividen yang diperoleh dari Jingfu Healthy akan menerima cashback 3 kali lipat. Reward 2. Host will obtain mystery equity share, dapat ditumbuk dengan misteri lainnya dan juga bisa kamu ambil. Anjir, sistem ini benar-benar meningkatkan kesulitan. Dengan pasar yang begitu jenuh, 5% terlihat kecil, tetapi pada kenyataan itu sudah merupakan lompatan besar bagi kehidupanku, kata sang MC. Jika aku ingin meningkatkan keuntungan dengan cepat, aku harus memotong biaya, mengefisiensikan produksi, dan meningkatkan nilai jualnya hanya 3 bulan. Tidak boleh buang-buang waktu. Halo sayangku, kenapa kamu melamun begitu saja? Kamu memikirkan apa? Kata Louis Minglu sembari menyadarkan padanya. Sang gym dan yoga itu gunakan metode apapun yang diperlukan. Infiltrasi, investigasi, dan beri saya laporan yang nyata dan lengkap. Jangan sampai lupa. Apakah Sugar Daddy-ku meminta saya untuk menjadi mata-mata corporate ayahnya? Oh, tidak juga. Tentu saja serahkan padaku untuk semua ini, kata Louis Minglu yang mempunyai body aduhai molek. Keesokan harinya di kantor ketua. Tapi inflamasi pelatih Lili tidak akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari. Jadi untuk saat ini, jika aku ingin mengacau, aku harus melakukannya sendiri, kata Sang Yuan di sini. Manajer Jia, gym dan studio yoga mendapatkan keuntungan yang stabil. Hanya pusat pemeriksaan medis yang ada kelola yang hampir tidak mendapatkan keuntungan. Bukankah Anda harus memberi aku penjelasan, kata Sang Yuan di sini. Di sini ada bapak-bapak bernama Jia Nasho, manajer umum pusat pemeriksaan kesehatan korporasi Jingfu. Presiden Shen pusat pemeriksaan di Xiangchen tidak mudah mendapatkan untung, banyak yang merugi. Milik kita sudah termasuk cukup baik, bisa bertahan sampai sini. Oh, begitukah? Iya. Tapi jangan khawatir, saya sudah punya rencana. Saya akan memperluas saluran bisnis. Saya baru-baru ini merekrut beberapa talenta-talenta muda dan berjuang dalam memberikan effort besar pada perusahaan. Beri saya waktu dan kita bisa mendapatkan banyak pesanan. Selama kita meningkatkan efisiensi karyawan kita saat ini, keuntungan juga akan naik dengan sendirinya. Oh, jika Anda sudah tahu perluasan diperlukan, mengapa Anda baru mulai merekrut sekarang, kata sang MC di sini. Bos, Anda benar, untuk merekrut saya itu kali keahlian saya ini. Kami baru-baru saja ini memperbarui beberapa peralatan dan saya memusatkan seluruh fokus saya di sana. Saya salah memprioritaskannya dan saya akan merenung dengan serius, kata manajer di sana. Tidak perlu Pak, ada perenungan ini. Manajer Jia, saya dengan putri Anda sedang mengikuti ujian pertujuan ke sekolah menengah atas mana? Presiden Shen, nilai putra saya rata-rata, kita lihat saja di mana dia bisa diterima, kata Jiang manajer ini. Oke Pak Jiang, Anda boleh pergi dari sini. Dan terima kasih sudah melapor. Ya, kalau begitu saya permisi Presiden Shen. Hubungi saya kapan saja, Presdir. Apa maksudnya bertanya tentang keluargaku? Itu terasa aneh, kata Pak Jiang. Tidak, Jia Nation ini harus diganti. Rupanya dia mau dipecat sama Seng Yuan, anjir. Dia licik tapi jujur dan ada beberapa karyawan dengan nama keluarga yang sama dengannya. Itu berarti nepotisme internal dan pasti ada penghasilan di bawah meja juga. Rupanya keuntungan perusahaan ini diselewengkan. Sekretaris Su, datanglah ke kantor saya. Baik
Pak Presdir, bos, Anda mencariku? Ah, iya, benar sekali. Ada pekerjaan penting buat kamu. Tapi sebelum itu, aku ingin mengatakan, apakah kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan di perusahaan ini? Hah? Tidak apa-apa, aku masih beradaptasi ke semua orang. Aku belum mengenal satu sama lain. Tapi memperlakukan aku dengan baik itu orang-orang di sini sangatlah hebat. Tentu saja mereka melakukannya. Tidak ada seorang pun di perusahaan ini yang berani menyinggung kamu. Cepat beradaptasi agar aku bisa memindahkanmu secepatnya, kata Seng Yuan. Bekerja keras, setelah 2 bulan saya akan mengalokasikan mobil seharga 200 yuan untukmu. Hah? Mobil? Wow, bos, kau memang orang yang sangat bijaksana. Apakah itu bukan janji palsu saja kan? Apa aku akan menipumu? Oh, tidak, tentu saja bos Sen itu sangatlah hebat. Kata di sini Sing Wu sangat memuji bosnya. Bos terlalu dermawan, benar-benar proyek sekolahan selain Lu Sing Yile. 4 gadis lainnya masih belum mendapatkan investasi. Mereka terus-terus bertanya kepadaku setiap hari, kata sekretaris yang cantik itu. Dan di sini Seng Yuan hanya tersenyum tipis saja menanggapinya. Soal itu jangan terburu-buru, sisihkan dulu untuk sementara waktu. Kita pending proyek itu. Kita fokus di sini karena di sini Seng Yuan sedang menghayal banyak harem no jutsu yang sedang mengintainya dan siap untuk melayaninya. Anjir. Berapa hal yang diambil satu langkah pada satu waktu, bahkan sebuah pasukan pembantu harus direkrut satu persatu. Tidak bisa dipercepat prosesnya. Batin Seng Yuan. Oke gitu ya guys. Ini Manhwa. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. See you next time.